Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Disarankan kenakan penyuara telinga untuk pengalaman yang lebih baik. Selamat datang di podcast Tinggal Nama Spesial Biografi. Edisi spesial peristiwa 10 November ini dipersembahkan untuk mengenang jasa para pahlawan yang berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biografi ini diambil dari jejak tertulis mengenai tokoh terkait. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @medio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu juga bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon hingga 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Tepukan tangan, gemuruh kekaguman terlontar untuk satu sosok yang sedang berdiri di mimbar. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Raut mukanya seperti singa, dengan mata kanan tak berhenti berkejap-kejap, menandakan penuh buah pikiran dan isi dada yang hendak dilahirkan. Hadirin menyambut riuh, rakyat di luar bergemuruh, lalu sunyi. Mereka bertanya dalam hati, apa yang hendak diamanatkan oleh pemimpin rakyat tersebut? Kalau tuntutan saudara-saudara dokter Jawa bangsa kita yang saya pandang adil itu tidak dikabulkan oleh pemerintah, maka saya nasihatkan kepada saudara-saudara dokter bangsa kita supaya serentak meletakkan jabatannya sebagai budak yang tak berharga. Terjunlah di kalangan masyarakat, pimpinlah rakyat di desa-desa, dan terimalah menjadi dukun rakyat dengan pembayaran setalenan tiap-tiap pasien. Terjunlah jadi dukunnya rakyat tani di desa-desa. Betul. Jadi dukun saja Mas Dokter. Jangan khawatir kelaparan. Amanat disampaikan dengan nada tegas dan rakyat merasa dirangkul oleh ucapan Pak Cokro. Kepribadiannya terlihat jelas dari apa yang sudah disampaikan. Cinta rakyat, anti penindasan, dan berani belak-belakan. Bung Karno sempat menyampaikan kekagumannya pada Pak Cokro. Cokro Aminoto termasuk salah seorang guru saya yang amat saya hormati. Kepribadiannya menarik saya dan Islamismenya menarik saya pula, oleh karena tidak sempit. Host Cokro Aminoto memanglah keturunan Kiai Ponorogo yang terkenal karena kealiman dan pesantrennya. Pada bulan Mei 1912, 3 orang utusan Sarekat Islam dari Solo bertamu ke rumah Pak Cokro di Surabaya. Mereka mengadakan pembicaraan mendalam tentang program organisasi. Dan dalam waktu hanya 2 bulan, Sarekat Islam Surabaya sudah beranggotakan lebih dari 2.000 orang. Di Kebun Raya Surabaya, di depan halayak umum, Pak Cokro memimpin kongres. Tampangnya yang bergas, pandangan mata yang tajam, bibir yang mengatupkan kemauan keras, serta keahliannya berpidato benar-benar memantik semangat dan kepercayaan rakyat. Apabila rakyat sudah bangun dari tidurnya, tidaklah ada sesuatu yang menghadapi pergerakannya. Bukan hanya lincah dan berwibawa dalam suara, tetapi revolusioner dalam isi. Sebab tahun 1918, Cokro Aminoto berpidato di sidang Volksraad. Ia menuntut perubahan Volksraad menjadi perwakilan rakyat yang sebenar-benarnya. Namun, ketika Pak Cokro bersama Budi Utomo, Insulinde, ISDP, membentuk radikal konsentrasi untuk memaksakan kehendaknya tak dipenuhi karena pemerintah kolonial tidak melaksanakan November Belofte. Mengetahui itu, Pak Cokro menyatakan keluar dari Volksraad. Pak Cokro mendirikan gerakan Jawa Dwipa yang bersemboyan sama rata
Satu menderita, semua turut merasa. Satu senang, semua bahagia. Gerakan tersebut mempunyai lencana berwujud lingkaran segitiga di tengahnya. Pohon beringin diapit oleh padi. Anggotanya rakyat jelata untuk memberantas kurang harga diri yang ditanamkan oleh kolonialisme. Lewat feodalisme, para anggotanya saling menegur dalam bahasa ngoko, bukan kromo. Pak Cokro sendiri sudah lama membuang gelar Raden Masnya. Gerakan Pak Cokro radikal, revolusioner, dan terarah langsung kepada masyarakat. Cita-citanya kemerdekaan nasional dan susunan masyarakat sosialis. Sosialisme Islam yang bermaksud mencari keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Pak Cokro pemimpin nasional yang paripurna. Asas perjuangannya yang progresif tidak saja di bidang politik dan sosial ekonomi, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Kewibawaan Cokro Aminoto tak pelak membuat Menteri Penerangan Pakistan pada tahun 1953 terkesima. Meskipun saya tidak bisa menangkap pidatonya 100%, satu hal jelas bagi saya, yaitu jiwa perjuangannya. Muslim patriotik sejati, dan saya yakin jiwa Cokro Aminoto kini masih tetap menyala di Republik Tuan yang merdeka. Rakyat begitu tahu betapa berwibawanya seorang Cokro Aminoto dan mereka begitu menghormati sosoknya. Kopiah tak pernah lepas dari kepalanya. Katanya, "Aku merasa seperti orang hilang kalau tak memakai ini." meski sosoknya penuh karisma dan banyak rakyat menghormatinya, Pak Cokro sering dikecam tidak pandai mempergunakan uang. Ini berhubungan dengan peristiwa sewaktu dia memimpin di harian utusan Hindia. Uang harian tersebut habis karena dipinjamkan kawan yang berjanji akan segera mengembalikan. Dari sudut bisnis, tentulah salah perbuatannya. Tetapi dari segi peri kemanusiaan, bagaimana? Namun, penyakit ginjalnya semakin parah dan hal itu mengurangi kegiatannya bekerja, baik di rumah maupun ketika berkeliling ke cabang-cabang. Sampai akhirnya, ia terpaksa terpaut di atas tempat tidur. Beberapa waktu sebelum meninggal, ia sering berpesan kepada putra-putrinya. Pesan-pesan itu kini dianggap sebagai warisan kita semua. Pertama, Lereno mangan sak durunge wareg. Berhentilah makan sebelum kenyang. kedua, Gunakanlah 5 menit tiap-tiap malam untuk membuat pikiran. ketiga, Bagaimana caranya supaya bisa bersih sebelum berwudu? pesan terakhir tersirat akan orang baru bersih untuk sembahyang setelah wudhu, tetapi juga dinyatakan bersih sebelum wudhu, yang berarti setiap orang, apalagi seorang pemimpin rakyat, wajib bersih jiwanya agar berhasil perjuangannya. Lantas, apakah pesan tersebut benar-benar lekat menempel pada bahu pemimpin sekarang? Mungkin tidak ada yang tahu, karena pendapat rakyat bisa saja masih terbungkam saat ini.